Masa intens investigasi, saling serang dan saling sangkal mewarnai kisruh perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, meski Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah ketok palu yang menyatakan keduanya resmi pisah pada 16 April 2025 lalu, namun nyatanya bukan membuat keduanya duduk manis menantikan inkrah, yaitu suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tapi Paula dan Baim kembali dengan aksi mereka. Paling gencar terlihat Paula karena tidak setuju dengan putusan hakim hingga geger langkah hukum yang dilakukan dengan mendatangi beberapa lembaga tinggi negara dari Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Lembaga Dewan Pers, hingga terbaru mendatangi Komnas Perempuan pada 30 April 2025. Semua ini dilakukan Paula guna memperjuangkan keadilan bagi dirinya pasca putusan cerai dengan Baim Wong. Lantas benarkah kedatangan Paula karena merasa adanya diskriminasi sebagai perempuan dan juga terkait adanya dugaan KDRT? Benarkah semua bukti KDRT tersebut sudah diserahkan ke Komnas Perempuan? Lalu seperti apa pihak Baim menanggapinya? Benarkah kuasa hukum Baim malah mengingatkan pihak Paula agar menghormati putusan hakim dan mengingatkan Komnas Perempuan untuk tidak menilai pertimbangan hakim karena kasus ini masih berjalan? Dan benarkah juga pihak Baim dan Paula akhirnya sama-sama mengajukan banding? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh langkah hukum yang terus-menerus dilakukan Paula agar ia bisa memperoleh keadilan seperti yang diharapkannya. Paula pun pada tanggal 30 April 2025 kemarin mengadu ke Komnas Perempuan karena merasa adanya diskriminasi sebagai perempuan dan juga terkait adanya dugaan KDRT. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Baim Wong yaitu Fahmi Bahmid malah mengingatkan kepada Komnas Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Serta dirinya meminta agar tidak masuk ke dalam persoalan terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dan tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan hakim. Menurutnya, kalau semua yang dilaporkan itu adalah pertimbangan hakim, harus berhati-hati karena bisa mencampuri pertimbangan hakim. Dan jika pihak Paula keberatan dengan hasil Dewan Hakim, maka jalannya adalah ajukan banding dan bukannya mengadu ke sana kemari. Kalau saya berpedoman kepada adanya pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam putusan, tidak ada KDRT itu. Jadi itu sudah tidak ada fakta-fakta di dalam fakta-fakta persidangan. Tidak ada itu KDRT. Ya, saya cuma ingatkan kepada Komisi Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Saya minta untuk tidak masuk di dalam persoalan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya, saya ingatkan untuk tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau memang ada persoalan terkait dengan semua yang dilaporkan itu terkait dengan pertimbangan hakim, saya minta untuk hati-hati masuk dalam persoalan ini karena Anda bisa mencampuri kewenangan yudefakti. Pertimbangan yudefakti Anda tidak bisa campuri. Jadi tolong Anda harus berhati-hati, saya ingatkan, karena ini semuanya itu adalah terkait dengan pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim keberatan, upaya hukumnya banding, bukan mengadu ke sana kemari.
Selain itu, Fahmi Bahmid juga ungkap berdasarkan putusan tidak terbukti adanya KDRT. Sedangkan untuk banding, bukan hanya pihak Paula yang mengajukan banding, tapi juga pihak Baim. Dan ditegaskan Fahmi Bahmid, banding sudah diajukan pada tanggal 29 April 2025. Sementara itu yang sedang viral terkait rekaman yang diduga Baim dan Paula, menurut Fahmi Bahmid dengan adanya percakapan seorang suami yang mempertanyakan istrinya berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrim, serta menurutnya itu adalah bukti yang disampaikan di persidangan. Jadi menurutnya ada 2 poin yang akan dijadikan alasan untuk upaya banding, dan menurutnya boleh banding kalau pihak termohon melakukan banding. Kalau tidak, maka pihak pelapor dilarang mengajukan banding. Kalau banding sudah diajukan tanggal 28. Ya, tanggal 28 itu sudah diajukan banding dan kami atas nama Baim Wong tanggal 29 kemarin jam 10 pagi. Saya belum berkomunikasi dengan Baim. Hanya sebatas komunikasi saya itu 2 hari ini intens terkait dengan adanya banding. Jadi memang perintahnya kepada saya, amanahnya dia, manakala termohon mengajukan banding, Bang, Abang ajukan banding, saya izinkan. Artinya kalau pihak sana tidak mengajukan banding, saya dilarang mengajukan banding. Itulah yang sebenarnya. Jadi kita nggak pernah memulai. Ya, jadi Baim Wong tidak pernah memulai untuk mengajukan upaya hukum banding seperti ini. Ya, saya kan nggak tahu itu suara siapa. Yang tahu tanyakan sama yang bersangkutan saja. Bukan kan saya nggak paham, saya bukan ahli di bidang suara. Itu suara siapa? Yang jelas itu ada percakapan seorang suami mempertanyakan istrinya yang berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Di sisi lain, Paula Verhoeven dan kuasa hukumnya mengadukan ke Komnas Perempuan karena adanya dugaan diskriminasi kepada perempuan dan kekerasan kepada perempuan. Menurut Siti Aminah, sang kuasa hukum, ada 2 laporan yaitu dugaan KDRT dan pejabat publik yang diskriminatif. Serta menurutnya, Komnas Perempuan sudah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami oleh Paula Verhoeven. Menurutnya mereka juga sudah menyerahkan bukti-bukti yaitu CCTV dan keterangan ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Paula. Selama 2 jam pihak Paula mengadu dan menurut pihak Paula sebagai juru bicara seharusnya bicara secara objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal dan menyampaikan apa yang ada dan terbukti dalam pengadilan. Jika tidak terbukti, maka berartikan hanya opini personal saja. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak
boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan. Di sisi lain, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun membenarkan bahwa Baim Wong dan Paula telah mengajukan banding perceraian mereka. Paula ajukan banding pada 28 April, sedangkan Baim pada 29 April, di mana permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasannya. Nanti ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori bandingnya, barulah diketahui penyebabnya. Oh, benar itu ya. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Dari pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025. Permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasan, sebab nanti baru tahu alasan-alasan itu ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori banding, gitu ya. Dan walaupun tidak memori banding, kan intinya orang banding itu mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Jadi putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu dia tidak puas, makanya dia upaya hukum dengan banding. Dan informasi terakhir ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Jadi tanggal 29 April itu pihak pemohonnya atau tergugat rekonvensinya juga mengajukan banding. Nah ini ya dua-duanya mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Itulah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Langkah banding yang telah ditempuh pihak Paula Verhoeven dan Baim Wong makin memperpanjang proses hukum cerai keduanya. Dan sebelum menyampaikan memori banding, para asisten rumah tangga Baim pun buka suara terkait isu perselingkuhan Paula. Lantas, seperti apa kesaksian mereka? Benarkah perselingkuhan itu dilakukan Paula? Dan seperti apa juga sosok Baim di mata mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, seolah ingin membeberkan bukti-bukti terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan sosok NS yang merupakan teman Baim itu. Akhirnya, para ART atau asisten rumah tangga Baim memberikan kesaksiannya. Dan mengejutkan, menurut kesaksian para asisten rumah tangga, diantaranya menyebutkan jika dirinya melihat Paula sedang berduaan di meja makan, serta menurutnya mereka berduaan bisa sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Dan hal ini tidak dilakukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari jika Baim sedang tidak ada. Dan terungkap juga bahwa sebagai asisten rumah tangga, mereka hanya di kamar, jadi tidak mengetahui Paula ngobrol berdua dan pindah ke kamar berduaan. Tapi keberadaan Paula dan sosok NS di dalam satu kamar diketahui oleh asisten rumah tangga karena ia sempat membuka pintu kamar lalu ditutupnya dan langsung turun. Saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu
nungguinnya nyampe pagi, subuh, jam 4, jam 3. Itu setiap hari kah atau bagaimana? Setiap hari. Kalau nggak ada bapak, Iya, kalau nggak ada bapak. ya kita kan di kamar jadi Iya, nggak kita tahu. nggak tahu. Tapi sempat ngelihat mereka ngobrol. Iya. Berdua di bawah, di meja makan. Mereka berdua lagi duduk ngobrol. Gitu. Terus yang kedua, Yang aku kan beberes gitu, beberes kamarnya. Melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, di seberang. Berduaan, lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Iya. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu, terus turun gitu. Sekitar sorean. Suara posisinya ada suaminya. Nggak ada Bang Baim kan di rumah? Dan nggak ada. sering, Seringnya itu hampir setiap hari kan? Atau bagaimana? nggak setiap hari tapi sering lihat. Sementara itu, menurut asisten rumah tangga, sosok Baim Wong adalah bos yang sangat mengayomi dan baik. Di mana sebagai asisten rumah tangga yang kerja di rumahnya, ia merasa sangat dibantu oleh Baim. Selain itu, Baim ramah dan selalu menyapa tanpa memperlihatkan ekspresi kesedihannya, walau sebenarnya ia tahu kalau kondisinya seperti apa saat itu. Sedih dan hancur atas pengkhianatan yang sudah dilakukan sang istri kepada dirinya. Karena itu, para asisten rumah tangga akan selalu support apa yang diyakini benar, karena mereka yang selalu melihat apa yang dilakukan Paula. Jadi, asisten rumah tangga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mereka juga tahu posisi Baim saat ini yang selalu mendapat tanggapan negatif dari netizen. Karena itu, para asisten rumah tangga meminta agar Baim diam saja, disebabkan jika netizen sudah membela Paula, maka Baim pun akan dianggap salah terus. Sebagai pekerjanya, karyawannya, melihat sosok Pak Baim baik, ibaratnya kayak ya royal, ibaratnya dermawan lah, melihat orang susah pun dia bantu, ibaratnya di rumah pun ibaratnya kita selalu sebagai karyawannya dia selalu menyapa, ibarat tanpa melihatkan ekspresi kesedihannya, ibaratnya walaupun kita di rumah pun tahulah kondisinya seperti apa, makanya kita akan selalu support apa yang menurut kita benar, ibaratnya. Karena kita pun yang selalu melihat dan tahu situasinya, ya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya sebenarnya gemes sih kalau ngeliat bapak, mungkin lebih baik bapak itu diem ya, karena bapak itu di posisi saat ini yang kasarnya nafas aja salah ya, mau orangnya bener kayak apapun, kalau netizen itu udah membela satu orang pasti dianggapnya salah terus. Jika para asisten rumah tangga seolah membenarkan Paula sudah membagi perhatiannya kepada pria lain selain Baim, lalu seperti apa tanggapan praktisi hukum Jainuddin terkait polemik perceraian Baim dan Paula? Benarkah ia prihatin terhadap kondisi Paula dan Baim saat ini? Benarkah ada satu pihak yang teridentifikasi ingin menjatuhkan pihak lain dan cenderung egois? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Usai mengejutkan, asisten rumah tangga Baim Wong buka suara terkait isu perselingkuhan Paula Verhoeven, maka selanjutnya mengejutkan juga tanggapan dari praktisi hukum Jainuddin terkait kisruh perpisahan Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Menurut Jainuddin sangatlah memprihatinkan karena baginya dalam perceraian tetap ada batas-batas yang perlu dijaga demi kedua belah pihak yang bersangkutan dan juga anak-anak, karena jejak digital yang tak bisa hilang. Jadi sebaiknya bukan dengan saling menyerang, bahkan menurutnya patut diduga ada satu pihak yang terindikasi ingin menghancurkan mantan istrinya. Selain cenderung mengedepankan egois tanpa memikirkan perasaan anak. Padahal bagaimanapun juga,
Paula adalah ibu dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Baim. Dan hubungan darah antara anak dan ibu sampai kapanpun tidak dapat terpisahkan. Dan ikatan batin ibu dan anak pun sangatlah dalam dan kuat. Ya baik, ya terkait gonjang-ganjing dan polemik perceraian antara Paula dengan Baim Wong ini cukup memprihatinkan ya, sehingga menyedot perhatian publik. Kenapa saya bilang memprihatinkan ya? Karena bagaimanapun perceraian itu ada batasan-batasan yang perlu dijaga gitu. Bukan berarti saling menyerang atau apapun itu gitu. Apalagi patut diduga terindikasi bahwa satu pihak ingin menghancurkan sang mantan gitu. Terkesannya seperti itu ya. Dari putusan yang ada, dari polemik yang ada, itu lebih cenderung mengedepankan egois tanpa memperhatikan perasaan anak di kemudian hari. Karena bagaimanapun jejak digital itu akan tetap ada ya, dan bagaimanapun Paula ini adalah ibu dari anak-anak mereka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.